Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bu Yurnin dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan terkait hasil analisa kami terkait dengan hubungan bisnis dengan lingkungan kompetitif. Jika kita melihat lingkungan kompetitif dari pandangan umum atau mungkin secara pandangan bisnis, kami menyimpulkan bahwa lingkungan kompetitif merupakan lingkungan tempat atau pasar yang memang menjadi tempat berkumpulnya banyak perusahaan untuk berkompetisi satu sama lain. Dalam hal ini, perusahaan saling berkompetisi satu sama lain untuk mendapatkan pangsa pasar tertentu. Kompetisi dan juga persaingan yang dilakukan oleh banyak perusahaan tersebut adalah mulai dari berbagai macam elemen, baik dari elemen kelemahan dari suatu perusahaan, kelebihan dari suatu perusahaan tersebut, hingga seberapa besar konsumen yang dapat mereka cakup bagi perusahaan mereka. Dan dalam hal ini tujuan mereka adalah untuk mendapat pangsa pasar tertentu bagi perusahaan mereka sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan bisnis dengan lingkungan kompetitif. Jadi kalau menurut Michael Porter, faktor-faktor ini tuh meliputi 5 hal yang biasa disebut dengan 5 kekuatan bersaing atau 5 competitive force. Jadi yang pertama adalah pendatang baru. Ketika pendatang baru ini masuk dengan kapasitas tambahan dan sumber daya yang cukup besar, serta ambisi yang besar juga untuk merebut pangsa pasar, hal ini akan meningkatkan tekanan pada perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Jadi mereka akan lebih keras untuk bersaing mempertahankan posisi pasar mereka. Dan yang kedua ada dari pemasok yang kuat. Jadi pemasok ini bisa menggunakan kekuatan mereka untuk mempengaruhi perusahaan-perusahaan di industri dengan menaikkan harga, menurunkan kualitas produk, dan layanan yang mereka tawarkan. Jadi ketika pemasok menggunakan posisi mereka untuk menekan perusahaan, hal ini meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan yang tinggi. Akibatnya, perusahaan harus mencari cara untuk mempertahankan daya saing seperti dengan mengurangi biaya di tempat lain, menaikkan harga produk, atau juga mencari pemasok alternatif. Jadi pemasok yang menggunakan kekuatan secara penuh untuk menekan perusahaan ini akan lebih bersaing untuk memenangkan posisi pangsa pasar mereka. Yang ketiga ada dari pembeli yang kuat. Jadi pembeli atau pelanggan dapat juga menekan harga dengan cara menuntut kualitas lebih tinggi atau layanan yang lebih banyak dan bahkan mengadu domba anggota industri tersebut. Hal ini juga memaksa perusahaan bersaing lebih ketat untuk memenuhi permintaan mereka karena mereka adalah sebagai pelanggan atau konsumen. Dan yang keempat adanya produk substitusi. Jadi produk substitusi itu adalah produk lain yang bisa digunakan untuk menggantikan produk tertentu dalam memenuhi kebutuhan yang sama, atau produk alternatif lah. Jadi semakin banyak produk substitusi yang tersedia dan aksesnya lebih mudah, semakin besar juga ancaman terhadap industri yang menghasilkan produk asli tersebut, karena pelanggan dapat dengan mudah beralih ke alternatif lain. Lalu yang kelima adanya persaingan perusahaan dalam industri. Jadi ketika para anggota industri tersebut bersaing atau para perusahaan-perusahaan tersebut bersaing untuk memperebutkan posisi pangsa pasar mereka dengan cara apapun, misal dengan cara taktik seperti menurunkan harga, lalu memperkenalkan produk baru, atau melakukan kampanye iklan besar-besaran. Mereka meningkatkan tekanan persaingan dalam industri tersebut. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan terbentuknya lingkungan bisnis yang kompetitif juga. Oke, sekian dari saya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan bisnis dengan lingkungan kompetitif. Ya, saya akan menjelaskan beberapa tantangan bisnis terhadap lingkungan kompetitif. Yang pertama ada perekonomian yang tidak stabil. Tantangan yang harus dihadapi para pembisnis ialah perubahan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap daya beli, terhadap harga, dan terhadap minat masyarakat terhadap barang yang kita produksi. Yang kedua ada persaingan pasar. Banyak perusahaan, banyak pemain dalam bidang industri yang sama menyebabkan munculnya persaingan. Mulai dari persaingan keunggulan produk, harga pemasaran, dan layanan.
sehingga para pembisnis diharapkan untuk bisa lebih berinovasi, lebih mengunggulkan produknya. Yang ketiga ada perkembangan teknologi. Pada saat ini sedang pesat-pesatnya inovasi teknologi, membuat para perusahaan saling berlomba-lomba untuk menggunakan teknologi terbaru agar tidak kalah saing dengan perusahaan yang lainnya, sehingga membuat perusahaan tersebut kehilangan daya saing. Yang keempat ada globalisasi. Di zaman sekarang saat ini, persaingan tidak hanya dalam negeri saja, tetapi juga muncul dari luar negeri, sehingga membuat para pembisnis di dalam negeri harus menginovasi produk agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Sekian untuk tantangan yang harus dihadapi para pebisnis saat ini. Baik, masuk ke dampak positif dan negatif bisnis serta lingkungan kompetitif. Bisnis beroperasi dalam konteks lingkungan kompetitif yang dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Memahami dampak positif dan negatif ini sangat penting bagi strategi bisnis yang efektif, di mana dampak positif yang pertama dari bisnis serta lingkungan kompetitif ini ada inovasi dan keunggulan kompetitif. Yang kedua ada peluang pertumbuhan, dan yang ketiga ada meningkatnya kinerja. Dampak negatif dari bisnis dan lingkungan kompetitif ini, yang pertama ada tantangan persaingan, yang kedua ada ketidakpastian ekonomi, dan yang ketiga ada regulasi yang menyulitkan. Sekian dampak positif dan negatif. Terima kasih. Di sini kami juga turut menganalisa dua perusahaan besar yang memang menerapkan lingkungan kompetitif bagi perusahaannya, yakni Apple dan Samsung. Dua perusahaan raksasa dunia yang bergerak dalam bidang teknologi yang memang saling bersaing satu sama lain. Kami membagi menjadi 5 poin dalam pembahasan kali ini. Poin yang pertama adalah terkait dengan strategi pemasaran yang mereka lakukan. Mereka memiliki kemiripan dalam strategi pemasaran, yakni penyebaran di berbagai media, baik media sosial hingga media televisi. Mereka juga saling memamerkan keunggulan mereka dan juga menyindir satu sama lain jika memiliki kelemahan. Poin nomor 2 yakni inovasi produk. Inovasi produk yang dilakukan oleh Samsung dan Apple tidak henti-hentinya. Apple dengan Apple Vision-nya dan Samsung dengan layar lipatnya yang memang cukup menarik untuk dilihat, serta penggunaan AI dan teknologi dalam produk mereka. Poin nomor 3 atau poin plus bagi Samsung adalah varian harga. Walaupun Apple juga mematok varian harga tertentu, namun Samsung di sini memiliki poin plus karena mereka jauh lebih variatif dalam produk mereka. Sebab Samsung menawarkan banyak pilihan bagi konsumen dengan harga yang jauh lebih terjangkau jika kita melihat perbandingannya dengan iPhone atau Apple. Poin nomor 4 adalah branding dan kualitas. Branding yang dibawakan oleh Apple adalah produk berkelas dan juga produk premium dan eksklusif. Oleh karena hal tersebut, Apple berani untuk mematok harga tinggi bagi produk-produk mereka. Sedangkan produk Samsung lebih menekankan pada kedekatannya mereka terhadap konsumen. Oleh karena hal tersebut, Samsung mematok harga bagi produk mereka tidak terlalu tinggi dan juga cukup bervariatif sesuai dengan kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen mereka, terutama oleh masyarakat luas global. Dan jika kita melihat di Indonesia, Samsung juga memiliki poin plus karena offline store yang mereka miliki di Indonesia jauh lebih banyak dibanding Apple, karena Apple sendiri tidak memiliki offline store resmi di Indonesia. Terakhir adalah terkait data penjualan. Jika kita lihat data penjualan yang ada, posisi dari 2023 dan 2024 tetap dimenangkan oleh Apple dengan branding mereka yang memang berkelas dan juga eksklusif. Berikut merupakan sumber analisa kami. Baik, kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kami mengucapkan terima kasih.